Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahru Ramadhan sahrun kataballahu 'alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Rawahu Ibnu Majah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya, rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai pada saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh semangat. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Shaimin dan shahimat yang dirahmati Allah, berpuasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadan, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang negatif dan dilarang oleh agama. Sayangnya tidak semua orang yang berpuasa memahami dan menyadari semua itu. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul awam, puasa orang kebanyakan, yaitu puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan orang dengan hanya sekedar menahan diri dari syahwat atau nafsu perut dengan meninggalkan makan dan minum, dan dari syahwat kelamin dengan meninggalkan hubungan seks pada siang hari. Tingkatan ini adalah tingkatan puasa yang paling rendah. Yang kedua, shaumul khawas, puasa orang-orang tertentu, yaitu puasa yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu, bukan hanya sekedar menahan diri dari syahwat atau nafsu perut dan syahwat alat kelamin sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi juga dilakukan dengan menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi sikap, perilaku, serta perbuatan setiap manusia. Tingkatan kedua ini jauh lebih berkualitas dibanding tingkatan puasa orang awam. Yang ketiga, shaumul khawasul khawas, yaitu puasa orang-orang yang sangat tertentu, seperti puasanya para nabi dan para shodiqin, yaitu puasa yang dilakukan bukan hanya sekedar menahan diri dari syahwat atau nafsu perut, syahwat alat kelamin dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi juga semua aktivitas rohanianya tidak pernah absen dari ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi kualitasnya. Agar dapat mencapai tujuan puasa yang hakiki, maka kita harus berusaha meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dari level yang paling rendah menuju level kedua, bahkan harus kita pacu hingga mencapai level tertinggi, yakni tingkatan puasa orang-orang yang sangat tertentu atau khawatul khawas. Untuk itu, kita harus berusaha memahami dan mengamalkan totalitas ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa, baik dari segi akidah,
syariah maupun tasawuf. Dari segi akidah, kita yakin benar bahwa kita melakukan ibadah puasa semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi syariah atau fikih, kita harus memahami dan mengamalkan tata cara pelaksanaan ibadah puasa lengkap dengan syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Dari segi tasawuf, hati kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan usaha menahan diri dari berbagai macam godaan nafsu yang biasanya muncul melalui anggota badan kita. Soimin dan soimat, sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang mampu meraih kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan dengan melaksanakan berbagai ibadah dan amal-amal soleh di dalamnya. Sehingga Ramadan kali ini benar-benar menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.